warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Repaliana Putri dari 10.3 Farmasi. Saya akan menceritakan kembali tentang legenda Situbagendit. Zaman dahulu kala, di sebuah desa yang terletak di Jawa Barat, hiduplah seorang perempuan kaya bernama Nyai Bagendit. Semenjak suaminya meninggal, Nyai Bagendit mendapat warisan berupa kekayaan yang berlimpah. Sayangnya, hal tersebut membuat Nyai Bagendit menjadi kikir dan congkak. Nyai Bagendit paling senang mengadakan pesta dan gemar meramaikan harta benda dan perhiasan kepada warga sekitar. Namun, ia tidak pernah mau membantu warga yang sedang kesulitan. Setiap kali warga datang meminta bantuan, Nyai Bagendit menolaknya dengan angkuh. Warga sangat tidak menyukai perangai Nyai Bagendit, namun mereka tidak bisa berbuat apapun juga. Suatu hari, Nyai Bagendit kembali menyelenggarakan pesta. Ia pun memamerkan kekayaan dan perhiasan kepada tamu yang hadir. Tiba-tiba datanglah pengemis dengan pakaian compang-camping celan kotor. "Nyai, tolong beri hamba makanan sedikit saja," kata pengemis tersebut. Nyai Bagendit sangat marah dan mengusir pengemis itu. "Pergilah kau dari rumahku, pengemis kotor." Pengemis itu pun pergi dengan perasaan sedih. Keesokan harinya, di desa itu terjadi sesuatu yang aneh. Tiba-tiba di sebuah jalan di desa tersebut ditemukan sebuah tongkat yang tertancap di tanah. Tidak ada satupun mencabut tongkat itu walaupun sudah mencobanya beramai-ramai. Akhirnya datanglah pengemis yang sebelumnya diusir oleh Nyai Bagendit. Ia mencabut tongkatnya tersebut. Setelah dicabut, mengalirlah air dari tempat tersebut. Makin lama makin deras. Karena takut tenggelam, para penduduk segera mengungsi mencari tempat yang aman. Nyai Bagendit tidak mau meninggalkan rumahnya walaupun air semakin tinggi. Ia tidak mau meninggalkan rumahnya yang penuh dengan harta dan perhiasan. Ia pun tenggelam bersama rumah dan isinya. Tempat tersebut berubah menjadi sebuah danau yang kemudian dinamakan Situbagendit. Tokoh dari cerita itu adalah Bagendit, perempuan tua, penduduk desa, dan kakek tua. Tokoh utama adalah Bagendit dan tokoh bawahan adalah perempuan tua, penduduk desa, dan kakek tua. Latar cerita dibagi menjadi 3, yaitu latar waktu, tempat, dan suasana. Latar waktu dari cerita ini adalah pada zaman dahulu, entah tepatnya kapan, karena ini hanya sebuah dongeng. Latar tempat di suatu desa yang berpenduduk kebanyakan dalam keadaan miskin. Latar suasana. Suasana menaungi desa itu karena hampir semua penduduk dalam keadaan sengsara. Alur dari cerita itu adalah alur maju, karena tidak terjadi pengulangan ke masa lalu dari tokoh itu, dan juga menggunakan alur tertutup karena pembaca telah mengetahui jawaban akhir dari cerita itu. Sudut pandang penceritaannya yaitu penceritaan serba hadir, karena pencerita tidak berperan apa-apa, hanya menyebutkan tokohnya dengan kata dia, ia, nama atau sebutannya. Pencerita juga mengetahui segala isi hati tokohnya. Dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.